dalam rangka menjadikan anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah kami guru-guru menjadi guru yang sabar, yang penuh perhatian dan kesungguhan dalam rangka mencetak dan mendidik anak bangsa yang berkualitas, yang berakhlak mulia, ya Allah, yang menjadi permata hati orang tuanya, berguna bagi amal-amal nusa bangsa dan negaranya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Semoga doa-doa yang kita panjatkan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus informasi sekolah yang akan disampaikan oleh Kepala SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro, Ibu Nani Aryani MPD. Kepada Ibu Nani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cek sound dulu. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Ibu? Baik. Ya. Soring tidak, Bu Caca? Tidak. Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita hari ini, Ustadz Dr. Ahmad Ahidin MPD. Beliau adalah Direktur Wakaf Al-Azhar, sekaligus menjadi dosen Universitas Al-Azhar Indonesia, dan beliau merupakan kandidat Doktor Ilmu Al-Quran PTII Jakarta. Terima kasih Ustadz sudah berkenan bergabung bersama kami dalam virtual Parents Meeting SD Al-Azhar 17 Bintaro hari ini. Yang saya sayangi, saya banggakan Wakil Kepala Sekolah Ibu Retno Fitriasi SSI dan Bapak Masluin SAG beserta seluruh Dewan Guru, khususnya teman-teman guru kelas 1 yang sangat saya sayangi dan saya sangat banggakan. Serta yang kami muliakan, kami hormati pula ayah bunda, Bapak Ibu orang tua murid, beserta anak-anak tercinta yang alhamdulillah bisa join pada hari ini. Alhamdulillah atas izin dan kasih sayang Allah, Bapak Ibu semua, kita bisa bertemu dalam virtual parents meeting pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini satu nikmat yang patut kita syukuri di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam kegiatan kali ini, dan mudah-mudahan ini partisipannya akan semakin bertambah banyak. Saat ini sudah ada 107. Jumlah murid kita ada 131. Mudah-mudahan ayah bunda yang lain segera bergabung bersama kita di pagi ini. Bapak Ibu, ayah bunda orang tua murid yang kami hormati, mohon maaf kalau saya pakai masker karena saya berada di ruangan yang terdiri dari beberapa orang. Protokol kesehatan tetap harus kita indahkan, kita jalankan sehingga ini merupakan salah satu upaya untuk pencegahan COVID-19. Terima kasih Ayah Bunda atas kepercayaan Ayah Bunda yang sudah diamanahkan kepada sekolah. Putra-putri ayah bunda insya Allah menjadi tanggung jawab kita bersama di sekolah. Dalam kegiatan normal nanti merupakan anak kami di sekolah, kalau di rumah putra-putri ayah bunda. Jadi mari bersama
sama-sama kita saling anak yang soleh, yang solehah, yang unggul dalam prestasi baik akademik maupun non-akademik, dan yang lebih penting lagi mereka memiliki karakter dan akhlakul karimah. Baik, karena waktu kita cukup terbatas, saya akan langsung ke paparan materi yang sangat berkaitan erat dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang akan kita mulai insya Allah di tanggal 13 Juli nanti. Mohon share screen-nya. Kemudian, baik, terima kasih. Ayah Bunda, ini kita menghadapi angkatan 2020-2021 ini adalah angkatan yang sangat spesial. Kita dihadapkan pada tantangan-tantangan yang luar biasa, yang mau nggak mau, suka tidak suka kita harus menghadapinya, dan pastinya di setiap kejadian pasti ada hikmah yang insya Allah kita dapatkan. Baik, yang pertama, yang menjadi landasan sekolah dalam melaksanakan PJJ di awal semester nanti adalah kita mengingat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Kemudian landasan yang kedua, hadis. Ada juga yang mengatakan ini pernyataan dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zamanmu. Next. Berikutnya, landasan filosofis Ki Hajar Dewantara. Mari sama-sama kita mengingat kembali. Yang pertama, jadikan setiap tempat sebagai sekolah. Jadikan setiap orang adalah guru. Mengasah kepekaan akal dan hati bisa dilakukan di mana saja dan dengan siapa saja. Ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Dan Tripusat Pendidikan yang beliau juga sampaikan bahwa yang dimaksud pendidikan adalah pendidikan yang diterima anak dalam setiap lingkungan tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam mempengaruhi bentukan perilaku dan kepribadian anak. Berikutnya, Ayah Bunda, Bapak Ibu sekalian, next, latar belakang. Latar belakang yang kami jadikan acuan dalam menentukan proses pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 adalah yang pertama, keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan kemudian sebelum ya, dan Menteri Kesehatan yang tertera di situ. Saya tidak membacakan semua nomor dan detailnya tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kemudian kita juga mengacu kebijakan pengurus YPI Al-Azhar, ada juga kebijakan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah YPI Al-Azhar, dan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan nomor sekian-sekian tentang pedoman penyusunan kalender pendidikan usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama tahun pelajaran 2020-2021. Ini yang menjadi latar belakang kami kenapa menerapkan proses atau sistem pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti. Next, Ayah Bunda, berikut pembelajaran
new normal yang insya Allah akan kita laksanakan bersama-sama. Yang pertama, semester 1 di bulan Juli sampai Desember 2020, pembelajaran akan kita laksanakan secara jarak jauh. Kita akan memulainya di hari pertama, hari Senin, tanggal 13 Juli 2020. Adapun pembelajaran yang dilaksanakan, ya, secara daring, ada beberapa platform atau aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu video conference dalam bentuk Zoom meeting, kemudian Google Classroom, YouTube, WhatsApp, Telegram, Google Form, email, quizzes, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pembelajaran yang insya Allah akan kita laksanakan di masa new normal, asumsinya di bulan Januari sampai bulan Juni 2021, insya Allah kita akan kembali, mudah-mudahan suasananya benar-benar sudah berangsur dan sangat-sangat kondusif, sehingga kita akan menerapkan proses tatap muka, itu pun masih menunggu arahan secara detail nanti dari Dinas Pendidikan, dari kementerian, maupun dari yayasan. Yang pasti, prinsip bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta orang tua murid merupakan prioritas utama kami dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Next. Ayah Bunda, ini adalah beberapa hal yang perlu kita sama-sama persiapkan. Pastinya sekolah memiliki keterbatasan. Pastinya sekolah bukan satu-satunya pihak yang bisa mengakomodir semuanya. Jadi mohon kita berbagi tugas. Yang pertama yang harus disiapkan oleh sekolah. Dalam menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh, sekolah akan dan yang berbayar, jadi masing-masing kelas memiliki akun masing-masing dan tidak terbatas durasinya. Kemudian yang kedua, guru-guru yang lebih siap dan terampil dalam pelaksanaan PJJ online. Makanya dari beberapa hari yang lalu kita selalu melaksanakan koordinasi, intens mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan dalam rangka mempersiapkan PJJ di awal semester nanti. Kemudian jaringan internet yang stabil, ketersediaan device untuk para wali kelas yang dapat meminimalisasi kendala selama PJJ. Kemudian skenario pembelajaran dan kesesuaian target pembelajaran selama PJJ. Ini target kita minimal 60% dari target pembelajaran normal, itu kita capai. Kemudian platform yang digunakan untuk PJJ seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, ada beberapa. Dan berikutnya adalah mekanisme pemberian tugas daring dan luring yang jelas dan terstruktur. Berikutnya ada beberapa poin yang mohon kerjasamanya ayah bunda di rumah mempersiapkan dan mengkondisikan Ananda dengan beberapa perangkat atau fasilitas. Yang pertama, karena bersifat online, jadi yang harus kita siapkan adalah paket data plus device yang menunjang untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, support dan motivasi kepada Ananda ketika menjalani PJJ. Dan yang lebih penting lagi, karena ayah bunda adalah orang tua murid di kelas 1 yang pastinya mereka baru lulus dari TK, sekalipun di TK mungkin kegiatan Zoom meeting, kegiatan-kegiatan pembelajaran jarak jauh juga sudah mereka ikuti, sekalipun tidak seperti kegiatan di SD, tapi pendampingan dari orang tua ini sangat-sangat diperlukan. Kemudian mengambil bahan ajar atau praktikum ke sekolah sesuai jadwal jika diperlukan. Ini, next. Berikutnya, di semester 1, kita sudah menyusun mekanisme penugasan dalam kegiatan PJJ ini. Yang pertama, tugas diberikan dalam 2 bentuk, yaitu online dan offline. Yang kedua, penugasan online
tersedia pada link yang diberikan dan dikerjakan sesuai dengan deadline waktu. Mungkin saya tidak membacakan semuanya supaya waktunya cukup. Nanti ayah bunda insya Allah akan kami share parent handbook dan paparan materi yang saya sampaikan untuk kembali dibaca atau dipelajari supaya kalau ada apa-apa bisa ditanyakan kepada kami atau dikomunikasikan melalui wali kelas masing-masing. Baik, kita tetap ada ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester PTS, dan tetap akan kita juga laksanakan penilaian akhir semester, dan penyampaian hasil belajar anak-anak dalam bentuk raport kita akan berikan dalam dua bentuk, yaitu soft copy maupun hard copy. Insya Allah ini dilaksanakan di bulan Desember sesuai dengan kalender pendidikan. Kemudian tentang kegiatan yang dilaksanakan dalam PJJ nanti, penilaian sangat mengharapkan kehadiran murid secara virtual 5%. Kemudian yang pertama, jika anak mengumpulkan tugas sebelum atau sesuai deadline, maka nilai anak 100%. Kemudian jika anak-anak mengumpulkannya nilai mereka menjadi berkurang 80%. Ini tujuannya untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab anak-anak untuk melaksanakan tugas dari guru. Dan seterusnya, mohon maaf, setelah 2 hari link penugasan akan hilang, dan murid yang belum mengumpulkan akan mendapatkan link baru dengan nilai tugas kita flatkan sesuai dengan KKM yang ditentukan. Nilainya misalnya 100 harusnya, tapi karena sudah kemudian akan ada pertemuan virtual yang insya Allah akan dilaksanakan di setiap akhir bulan untuk kita sama-sama mengevaluasi pelaksanaan PJJ di bulan tersebut. Jadi komunikasi antara orang tua dengan guru bisa kita bangun lebih intens supaya kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki bersama-sama itu bisa kita lakukan secara cepat. Jadi kita sama-sama mengevaluasi. Baik, berikutnya apabila selama kegiatan pembelajaran ada murid yang membutuhkan tambahan, misalnya karena keterbatasan orang tua dalam pendampingan, karena mungkin sudah WFO, kemudian ada keterbatasan lain, insya Allah kita akan memberikan layanan additional lesson yang kita laksanakan di luar jam pelajaran. Bahkan kalau ada ananda tertentu yang sangat-sangat memiliki kebutuhan yang bersifat khusus, insya Allah kita akan lakukan home visit gitu. Ini sifatnya kasuistis. Baik. Berikutnya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, ini kegiatan PJJ yang akan kita laksanakan dengan jadwal yang sudah tertera di layar. Selama kegiatan belajar mengajar, murid dan guru berseragam sesuai dengan jadwal. Kalau ketika PJJ bulan Maret kemarin, kami posisinya berada di rumah masing-masing ketika awal pandemi. Sekarang sudah ada kebijakan dari yayasan bahwa sekalipun kegiatannya PJJ, tapi guru, TU, dan karyawan itu tetap berada di sekolah dan melakukan kegiatan pembelajarannya dari sekolah, sekalipun anak-anak kita berada di rumah. Gitu. Jadi guru-guru tetap ada di sekolah. Kemudian jadwal pelajarannya untuk kelas 1, saya fokus di kelas 1 saja.
Insya Allah kegiatan akan kita mulai pukul 7.30 sampai pukul 10.50. Ini untuk kelas yang reguler, kelas 1 Mekah, Madinah, dan Mina. Kegiatannya online dan offline learning. Kemudian untuk khusus kelas tahfiz, kita memiliki satu kelas, yaitu kelas Arafah. Kegiatannya lebih sedikit lebih lama karena ada program hafalan juz 30. Baik, berikutnya, Ayah Bunda, ini struktur kurikulum. Kalau di iPad saya agak delay, jadi saya harus menatap ke layar depan. Awal semester 2 nanti, insya Allah di bulan Januari, kita akan mulai di hari Senin 4 Januari 2021. Dan diprediksikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran new normal. Nanti teknis detailnya seperti apa, insya Allah kami sambil jalan akan menunggu kebijakan dari yayasan dan kita akan sesuaikan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian kegiatan pembelajaran di sekolah, sekitar 50% kehadiran anak-anak akan kita atur dan waktu belajar juga akan diperpendek nantinya. Kemudian target tercapaian pembelajaran minimal 60% dari target yang ditetapkan. Next. Bunda, ini daftar personil kami. Saya akan fokus di kelas 1 bahwa tahun ini ada saya sebagai kepala sekolah, ada Ibu Retna Fitriasi SSI sebagai wakil kepala wakil 1, wakil 2-nya Pak Masluin SAG, kemudian guru-guru yang mengajar dan mendampingi anak-anak nanti, insya Allah dari kelas 1 Mekah sebagai koordinator kelas adalah Ibu Naida Fitri Aryani, SPD, wali kelas 1 Mekah, dan pendampingnya adalah Ibu Dian Kautsari, SPD. Guru 1 dan guru 2 memiliki tanggung jawab dan tugas yang sama untuk mendampingi anak-anak. Kemudian di kelas Madinah ada Ibu Emma Halimah, SPDI, dan pendampingnya adalah Bapak Wahyu Samadyo, SPDI. Kemudian kelas 1 Mina ada Ibu Badriah, SPDI, dan pendampingnya adalah Ibu Rizky Huta Barat, SPDI. Dan terakhir kelas Arafah yang merupakan kelas tahfiz ada Ibu Anissa dan pendampingnya ada Ibu Atika Imas Nuraini, SPD. Kemudian ada guru khusus yang juga akan mengampu beberapa mata pelajaran. Ada Ustadz Dodi Darmawan SAG, beliau adalah guru pendidikan agama Islam dan pendidikan Al-Quran. Kemudian ada Miss Fitri Riani sebagai guru sains atau CA, Science in English. Kemudian ada ada Bapak Supriyono SPD sebagai guru olahraga. Berikutnya ada guru bahasa Inggris yaitu Miss Salma, ada guru musik yaitu Ibu Unirawati, dan guru BK ada Ibu Sumaryani MP. Dan ada yaitu Ibu Lilis Sulistiani, SPD. Baik, Ayah Bunda, itu paparan kami. Nanti teknis di kelas akan disampaikan oleh Ibu Naida sebagai koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Kami ingatkan kembali kepada Ayah Bunda, kolom chat kami sudah buka, silakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat.
Dengan format nama orang tua, underscore ditujukan untuk underscore pertanyaan. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita untuk mendengarkan motivasi dari narasumber kita, Ustadz Dr. Ahmad Ahidin MPD. Namun sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mohon izin Ustadz, sebelum memulai saya akan membacakan sekilas profil dari Ustadz Dr. Ahmad Ahidin MPD. Beliau adalah dosen Universitas Al-Azhar Indonesia, Korps Mubalik Al-Azhar, Direktur Wakaf Al-Azhar, Pimpinan Umum Pesantren Nusa, Owner Pride Homeschooling, dan kandidat Dr. Al-Quran PT IKI Jakarta. Baiklah hadirin, marilah kita simak paparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ahmad Ahidin MPD. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah, serta Wakil Kepala Sekolah, para guru, dan ayah bunda Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 17 Bintaro yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, anak itu merupakan investasi Bapak Ibu. Jadi ketika ibu punya anak, ibu itu punya investasi yang nilainya tak terhingga. Kalau kita investasi ruko saja, ruko itu ada masanya. Ya, kalau kita investasi uang atau perusahaan, perusahaan itu ada bangkrutnya. Tetapi ini adalah investasi yang jangka panjang, artinya investasi yang cakupannya dunia dan akhirat. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa idza matal insan qad in qata amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun sholihin yad'ulah. Ketika manusia meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Sedekah jariah kita berapa sih Bu? Kita kalau datang ke majelis ilmu aja atau ke masjid, lihat uang 100.000 aja rasanya besar apa gitu ya. Maka yang masuk tuh biasanya gambar yang pakai golok Patimura 2.000 agak ringan. Ya, kekuatan sedekah kita tuh kecil lah, tidak seperti halnya Abdurrahman bin Auf. Kemudian ilmu yang bermanfaat juga tidak semua dari kita itu menjadi pengajar, tidak semua dari kita itu jadi ustadz, ya ayah bunda nih. Maka harapan investasi yang paling nyata yang kita miliki saat ini adalah anak. Nah, tetapi anak itu bisa jadi investasi, bisa jadi sesuatu yang justru merusak masa depan kita di akhirat bahkan di dunia. Nah, oleh karena itu, karena anak ini investasi, maka harus betul bagaimana cara menumbuhkan, cara memperbesar, cara mengembangkan investasi ini. Maka saya katakan selamat, ayah bunda semua sudah bergabung di Sekolah Islam Al-Azhar. Karena saya bilang sudah tepat. Pertama, sekarang tuh mencetak orang pintar tuh lebih mudah, tapi mencetak orang benar itu lebih sulit bahkan. Maka oleh karena itu Al-Azhar sebagai sekolah yang berbasis agama Islam, maka sudah menjadi pilihan yang tepat buat ayah bunda. Yang kedua, karena nih anak ini investasi, maka sesungguhnya yang butuh anak soleh itu orang tua. Ini saya ingin menjelaskan tentang peran orang tua. Terlebih memang kalaupun sekolah normal biasa, memang anak-anak itu sebenarnya kan lama waktunya, lebih lama di rumah ketimbang di sekolah. Anak itu lebih banyak belajar dari orang tuanya sebenarnya ketimbang belajar dari gurunya. Dan sebenarnya esensi daripada kebutuhan terhadap anak itu soleh atau tidak, itu adalah orang tua. Karena tadi investasi tidak. Jadi waladun solihun yad'ulah. Tidak hanya walad saja, tidak hanya pada kita punya anak selesai investasi itu tidak. Tapi yang disebut investasi adalah anak yang soleh. Nah, sama-sama kita mencetak anak soleh. Karena misalkan orang tua di rumah pengetahuannya juga terbatas, waktunya terbatas, maka orang tua meminta sekolah, dalam hal ini guru, untuk sama-sama menumbuh kembangkan investasi berupa anak kita menjadi anak yang soleh. Dikatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ahmad bahwa
ada seorang orang tua yang kaget gitu ya. Dia tiba-tiba siksaannya berhenti, kemudian diangkat derajatnya. Kemudian orang tua tersebut nanya sama Allah, "Ya Allah, apa yang menyebabkan saya pada posisi sekarang nanti di akhirat itu?" Fayaqulu ya Rabbi inni li hadza fayaqul bistighfari walidika laka. Kata Allah, apa yang membuatmu sekarang diangkat dari siksa, kemudian diampuni dosanya, kemudian ditempatkan, pindah tempatnya, mungkin tadinya di neraka, kemudian pindah ke surga. Allah menjawab, karena istighfarnya anakmu untukmu. Nah ini penting nih kita untuk sama-sama bisa menyetak anak soleh. Nah, tetapi di dalam Islam juga sebenarnya yang menjadi tanggung jawab utama dalam mendidik anak itu orang tua, Bapak. Jadi orang tualah yang sebenarnya bertanggung jawab untuk pendidikan agama maupun pendidikan dalam secara umumnya ya. Jadi tidak bisa kita misalkan anak saya bodoh karena salah bapak anu nuh, guru anu nuh, nggak bisa. Anak saya nggak pinter nih, nggak soleh cuma karena apa kita nyalahin gurunya tuh, nggak bisa. Karena sejatinya yang punya tanggung jawab penuh adalah orang tuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya bagaimana kepemimpinannya. Dan seorang laki-laki atau seorang bapak dan seorang ibu itu pemimpin dalam keluarganya dan dia akan ditanya tentang bagaimana keluarganya. Jadi sejatinya sebenarnya yang punya tanggung jawab penuh terhadap bagaimana perkembangan anak didik itu atau anaknya itu adalah orang tuanya. Nah, karena kita kemampuan terbatas, maka kita meminta bantuan para guru untuk bisa misalkan, iya saya dulu waktu belajar pelajaran di sekolah tuh nggak terlalu bisa masalah matematika, maka kita bisa bantuan guru untuk bisa mengajarkan belajar matematika. Waktu itu saya juga agama saya rendah nih, nggak ngerti baca Quran aja masih salah. Maka kita minta bantuan guru untuk bisa mengajarin Al-Quran. Jadi sejatinya sebenarnya adalah tanggung jawab orang tua. Nah, di dalam ada mahfudat itu sebuah nasihat yang baik gitu kan. Dikatakan al-ummu madrasatul ula li auladiha. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi bagaimanapun dominasi pendidikan karakter orang tua itu tetap lebih utama ketimbang sekolah. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa betapa pentingnya sinergi antara orang tua dan sekolah. Ya, ada istilah begini nih Bu. Di sekolah gurunya ngajarin, nah kalau lihat sampah ambil dan buang ke tempatnya, ya kan? Tiba-tiba nih kalau orang tuanya tidak ada kerjasama dengan sekolah atau dengan gurunya, tiba-tiba ketika anaknya lagi jalan sama bapaknya sama bundanya, kemudian dia lihat sampah, kata bapaknya, nah jangan diambil kotor. Nah ini kan jadi ada miss nih. Maka penting ada sebuah kerjasama antara orang tua dengan guru di sekolah. Nah, makanya salah satunya adalah seringnya interaksi. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua tuh lupa nanya, "Deh, tadi belajar apa di sekolah? Pelajarannya apa?" Orang tua tuh harus menyambungkan antara kurikulum, bahan ajar, itu harus paham. Kenapa? Karena kalau enggak nanti enggak nyambung. Dia akhirnya bingung seperti kasus tadi. Ya gimana sih? Tadi guru nyuruh kalau lihat sampah itu diambil, dibuang ke tempatnya. Giliran pas jalan dengan orang tuanya bilang, "Jangan diambil kotor itu, Nak." Nah, ini kan jadi harus ada namanya interaksi yang kuat dengan sekolah. Nah, berikutnya di dalam hadis yang dikatakan oleh Al-Hakim dikatakan bahwa pemberian yang utama kepada anak adalah pendidikan. Ingat ya, Bu ya. Jadi kalau ibu punya anak, ayah bunda punya anak, itu pemberian yang utama tuh bukan beliin dia mobil, bukan beliin dia motor, atau bukan beliin dia sesuai dengan keinginan dia, atau mainan yang bagus, yang mahal, bukan. Adalah pemberian yang paling utama dalam hadis Nabi dikatakan adalah pendidikan yang baik. Jadi, ibu semua tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik manakala ibu tidak tahu kondisi pendidikan anak kita, gitu. Karena saya bilang tadi bahwa anak itu lebih banyak belajar itu justru dari orang tua. Belajar tentang kondisi sosial, belajar tentang norma, belajar tentang adab itu lebih banyaknya dari orang tuanya. Karena ada rumus begini ya, buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi kalau kita pengen punya anak soleh dalam Islam itu ya kitanya harus soleh. Karena anak itu cerminan daripada orang tuanya.
Nah, dalam beberapa hal memang orang tua banyak keterbatasan, maka orang tua dalam hal ini menyekolahkan anaknya, meminta bantuan orang lain dalam hal ini guru untuk sama-sama menggapai tujuan daripada ingin menyolehkan anak. Kemudian berikutnya, Nabi pernah bersabda bahwa khairukum khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan kata Nabi, Nabi menjamin bahwa dan akulah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi sebaik-baiknya orang yang paling baik keluarga adalah Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, yuk jadi orang tua terbaik. Artinya kita jangan ketika menyekolahkan anak kemudian lepas aja. Kemudian nanti anak yang begini nyalain sekolah. Enggak. Tanggung jawab utama adalah di orang tua. Jadi perlu ada sinergi, perlu ada kerjasama. Misalkan programnya program tahfidz. Ya kalau orang tuanya di rumah nggak ngingetin, ayo dek, kan besok sebentar lagi setoran. Ayo ambil Qur'annya, ayo bunda dengerin ya, adik hafal ya berapa kali, diulang-diulang, akhirnya hafal. Ibunya harus proaktif. Kalau enggak, sama saja. Kenapa? Karena tadi al-umum madrasatul ula li auladiha. Nah kemudian berikutnya, di masa pandemi corona ini, subhanallah, saya ini, anak saya belum sekolah, kebetulan masih kecil ya. Beberapa kali itu saya nolongin tetangga gitu ya, yang anaknya itu sekolah di usia sekolah SD gitu ya. Itu ketika ada orang tua yang nggak ngerti Zoom, ada orang tua yang nggak ngerti bagaimana Google Classroom gitu ya. Akhirnya banyak datang ke rumah karena saya dianggap mungkin orang Al-Azhar, kemudian dosen di Al-Azhar. Dan apa yang saya dengar dari cerita tetangga saya itu, subhanallah, corona ini ternyata menyadarkan bahwa ngajarin anak tuh bukan perkara mudah. Jadi betul-betul ibu tuh harus benar membantu guru. Jadi bayangkan satu guru itu satu kelas mungkin ada lebih dari 20 anak yang diurus. Dan semuanya ada target capaian yang harus dicapai oleh anak ketika belajar. Seorang ibu sekarang gara-gara corona dikasih tugas ini, dikasih ini, puyeng dia. Kenapa? Ternyata mengajari anak tuh bukan perkara mudah, padahal anaknya sendiri. Nah ini guru ngajarin banyak anak dan bukan anaknya sendiri. Nah, maka tanpa bantuan orang tua dalam mendidik, mensukseskan pendidikan ini agak sulit rupanya. Dan ajarkan juga kepada anak-anak kita ini, Bu, untuk bagaimana supaya anak-anak kita tuh menghormati guru. Nah, gurumu itu adalah wakil ayah bunda. Karena ayah bunda tidak bisa ngajarin Quran secara langsung, karena ayah bunda tidak bisa ngajarin bagaimana tentang matematika, tentang biologi atau ilmu-ilmu lain gitu, pelajaran, maka ayah bunda meminta bantuan guru untuk ngajarin. Tapi kalau kita tidak memahamkan kepada anak-anak kita bahwa guru itu adalah seperti hanya pengganti orang tua, ya sulit anak itu. Akhirnya akan menganggap rendah, akan menganggap bahwa dia itu bukan orang tuanya, padahal secara fungsi ketika anak kita dari rumah keluar dari rumah gitu ya, ketika di sekolah itu tanggung jawabnya full loh, guru. Dan tanggung jawabnya tuh luar biasa. Maka oleh karena itu perlu bantuan kerjasama daripada orang tua dengan guru. Ya dengan guru. Kemudian berikutnya, ada dalam Islam itu begini Bu. Sulit untuk kita mencetak anak soleh kalau kitanya tidak mensolehkan diri kita. Artinya ada banyak sumber. Misalkan, pertama, jangan pernah lepas doa. Doain anak kita. Karena sejatinya anak kita pintar itu, anak kita bodoh itu, atau anak kita misalkan otaknya tidak terlalu cerdas, itu bisa dirubah dengan doa. Maka seorang orang tua harus sering-sering berdoa untuk mendoakan anaknya. Mudah menerima pelajaran, supaya cerdas, supaya pintar gitu ya. Yang kedua, tolong juga asupannya, kasih makannya anak-anak kita dari harta halal. Karena harta haram itu panas. Bagaimana kita akan mendapatkan anak yang soleh kalau kita ngasihnya dari harta haram? Maka betul itu komprehensif. Secapek apapun guru di sekolahnya, tapi kalau keluarga ngasih makan uang haram segala macam itu akan berbahaya, tidak ada ngaruhnya. Karena uang haram itu panas gitu ya ketika dimakan sama anak kita. Ini faktor pendukung lain ya dari unsur spiritual saya ingin menyampaikan kepada ayah bunda ini. Kemudian memberikan contoh yang baik. Karena ketika di sekolah guru memberikan contoh yang baik, tapi ketika pulang ke rumah orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik pula, itu akan tidak nyambung. Maka ya ketauladan itu ya penting, uswah. Jadi orang tuanya jadi uswah, ketemu di sekolah juga jadi uswah.
Nah, kemudian berikutnya yang tidak kalah penting adalah, menurut saya kegagalan orang tua yang terbesar manakala anak ketika punya masalah, anak ketika punya kegembiraan tidak curhat sama orang tuanya. Ini penting nih. Itu menurut saya kegagalan orang tua manakala anak tidak merasa bahwa orang tuanya adalah teman terdekatnya. Ingat Bu, ini SD, SMP, SMA itu sama saja menurut saya. Jadi kadang pula nih ya, yang secara ini kita tidak sadari bahwa perilaku negatif itu ternyata nyebarnya itu dari teman-temannya. Misalkan dalam satu kelas, anaknya si A ini soleh, si B soleh, tapi si D nggak soleh. Nah ini akan mewarnai atau si anak yang A, B, C ini akan punya potensi terkontaminasi. Maka penting bagi orang tua untuk bisa mengontrol anak-anaknya. Artinya jadi teman curhat, jadi teman ngobrol. Jangan sampai anak punya masalah tuh, misalkan anak tuh punya masalah nauzubillah ya, misalkan dibully segala macam, si anak gak cerita. Kenapa? Karena merasa ada jarak dengan orang tua. Maka saya bilang, orang tua yang gagal adalah manakala tidak bisa membuat orang tua tersebut menjadi teman curhat yang pertama daripada anaknya. Maka kedekatan dengan anak tuh harus kuat. Karena di situ ibu bisa mengontrol perubahan dari hari demi hari, perubahan anak kita dari segi perilaku segala macam. Nah, orang tua sangat penting Bu, dan sangat posisinya sangat urgent. Kenapa? Karena itu adalah menjadi kunci kesuksesan bagaimana anak-anak kita itu belajar. Maka catatan yang perlu dicatat yang pertama adalah sering-sering pula berkomunikasi dengan guru, kemudian ajarkan kepada anak untuk menghormati guru. Anak kalau sudah tidak ada rasa hormat, susah. Saya suka senang ya, ada beberapa guru Al-Azhar itu, saya lihat, saya ini kan nggak terlalu ahli ngajarin anak kecil ya. Ada beberapa saya lihat guru Al-Azhar itu, anak lagi rame gitu, langsung diam anak-anaknya. Nah itu karena anak sudah dimunculkan, ditumbuhkan dalam benak pikirannya bahwa guru itu harus dihormati. Gitu. Jadi orang tua harus mendukung itu. Kemudian berikutnya mengenalkan nilai-nilai dan norma di masyarakat. Jadi adab-adab terkita, misalkan anak nih main diajak ke mall. Nah adab itu lebih banyak orang tua yang ngajarin. Kenapa? Karena guru nggak pernah ngajak muridnya ke mall, kan teorinya begitu. Bagaimana kalau di tempat umum, bagaimana kalau naik transportasi umum, itu orang tua yang mengajarkan attitude itu. Maka peran orang tua sangat strategis. Kalau orang tua lepas, ya sekolah dianggap seperti mesin laundry gitu ya. Anak yang perilakunya buruk masukin sekolah, kemudian nanti tinggal tunggu beberapa jam kemudian jadi anak soleh, itu bukan seperti itu. Jadi peran orang tua sangat menentukan. Kemudian berikutnya penting juga buat orang tua untuk apresiasi anak. Ya, saya kira dari dulu ya anak itu punishment and reward itu lebih optimal gitu. Tapi lebih utamakan pendekatan reward daripada punishment. Karena biasanya kalau kita lebih mengedepankan reward, anak tuh biasanya nggak akan kena masalah karena dia mengejar reward-nya itu atau apresiasinya. Apresiasi bentuknya macam-macam ya Bu ya. Kemudian berikutnya dengarkan cerita anak. Orang tua harus sering dengerin cerita anak. Nah, semalam saya diskusi dengan beberapa tokoh di yayasan seberang gitu ya. Dia cerita gitu. Jadi ada anaknya dibully, tapi orang tuanya nggak tahu. Padahal terjadi pembuliannya udah 1 tahun. Nah padahal kan itu bisa dicegah. Bisa dicegah Bu, misalkan begini. Jadi kalau misalkan ada teman-teman, kalau di Al-Azhar sih saya nggak terlalu banyak lah dan belum pernah juga dengar tentang pembulian. Tapi di sekolah-sekolah lain itu saya kira banyak sekali hal-hal yang bersifatnya bully. Dan itu ternyata fokus utama di orang tua, Bu. Karena ketika dia pulang ke rumah, itu anak harus cerita. Dan disitulah bisa terjadi pencegahan. Karena sekolah sehebat apapun, ya hal negatif itu pasti punya potensi. Tapi kita bisa minimalisir dengan cara pendekatan kepada anak yang tinggi. Dan ini disebut dengan dalam Islam itu ya, memang al-ummu madrasatul ula li auladiha. Kita sebagai konselor, kita sebagai guru, kita sebagai mediator utama bagi anak-anak kita. Nah kemudian yang terakhir, orang tua harus sejalan dengan sekolah. Nah, tadi jangan sampai ada contohnya, gurunya ngajarin, nak kalau lihat sampah, ambil buang ke tong sampah. Giran jalan sama orang tuanya,
Lihat sampah, anaknya mau ngambil, jangan nak, kotor. Nah, harus kan dipahami. Gitu. Jadi ini penting buat orang tua untuk memahami bahwa yuk kita bantu sama-sama guru, pihak sekolah untuk sama-sama membina anak-anak kita menjadi lebih baik, karena sejatinya adalah hasil pendidikan yang paling utama adalah terlihat dalam perilaku. Kalau ilmu itu dilihatnya pas selesai ujian, keluar nilai, oh anak saya pintar ya. Tapi kalau attitude, akhlak, karakter itu kelihatan setiap hari. Dan itu tidak akan berhasil manakala orang tua tidak mendukung program sekolah, tidak mendukung bagaimana guru-guru di sekolah. Nah, jadi saya ingin menyampaikan, saya punya pesantren, Bu. Saya punya pesantren. Ketika ada salah satu orang tua santri datang ke pesantren, menyerahkan anaknya kepada saya, selalu bilang, Bapak Ibu mohon maaf, saya bilang ya. Ibu sendiri ngurus anak tuh luar biasa di rumah. Tapi karena ibu orang tuanya, bapak orang tuanya, ibu seolah-olah punya kebebasan tersendiri gitu. Tapi kami, kalau kami agak keras sedikit saja, ibu pasti protes, bapak akan protes. Padahal sejatinya di pesantren itu kan 24 jam. Maka oleh karena itu, saya meminta penyerahan secara total kepada pesantren untuk bisa menandak anak ibu. Artinya kami akan menganggap anak ibu sebagai anak kami sendiri. Nah, itu penyerahan itu tuh harus total. Kenapa kalau enggak? Karena selama anak kita di sekolah itu dididiknya oleh guru-guru di sekolah. Nah, kalau orang tuanya, oh, apa namanya itu, tadi adiknya suruh itu tuh Bu, apa namanya, suruh bikin clipping banyak banget. Terus guru, gurunya protes. Ini sekolah apaan bikin tugas berat-berat amat sih? Nah, ini nggak paham konsepnya itu. Konsepnya bahwa ketika di sekolah, ketika anak itu yang melanggar aturan, itu memang ada konsekuensinya. Tapi tentunya guru-guru yang bijak, guru-guru di Al-Azhar saya kira tidak akan lebih kepada punishment yang sifatnya memberatkan. Tapi lebih kepada yang sifatnya edukatif. Tapi pemahaman bahwa orang tua itu harus menyadari betul bahwa guru di sekolah itu adalah orang tua di sekolah. Ketika di rumah orang tuanya ya asli, orang tua aslinya di rumah. Nah mudah-mudahan saya doakan, ada doa, 4 doa yang paling fenomena dalam Al-Quran, 4 doa ya. Ini sering, karena sejatinya yang merubah semua itu doa, Bu ya. Yang pertama doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Itu harus sering dibaca setiap sholat. Rabbi habli minas solihin. Dan ini mudah ya. Yang kedua, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu doa yang kedua. Ada dalam Al-Quran. Ya, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Yang ketiga, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang keempat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang pertama, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Ya kami sadar bahwa kami tidak bisa, dan kami pun bisa menyadari betul bahwa kami itu bisa jadi jauh dari soleh. Tapi ya Allah, saya pengen punya anak soleh. Ini doanya Nabi Ibrahim, dikasihlah Ismail, anak yang begitu soleh. Ya, itu Rabbi habli minas sholihin. Baca tuh 4 doa itu dalam setiap sholat. Yang kedua, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah kepada kami dzurriatan thayyibatan, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengarkan doa. Keturunan baik itu mahal. Bibit, bobot, bebet itu mahal. Nah, nanti Ibu pelajari tentang bagaimana silsilah keturunan itu. Itu mahal, Bu. Saya punya tetangga di Ciputat, itu asal Ciamis ya. Itu saya lihat nikahnya tuh cuma muter-muter aja tuh. Jadi bibinya nikah dengan ini. Satu keluarga besar nikahnya tuh silang-silang aja. Sampai ketika saya diundang ceramah, saya tanya, ini kok nikahnya begini? Ustadz, kami itu sudah menjamin bahwa keluarga kami itu tidak ada yang neko-neko. Tidak ada yang narkoba. Semuanya taat sholat. Daripada kasih kami ke orang lain yang belum jelas, lebih baik kami kasih keluarga kita sendiri. Dan soleh-soleh semua itu. Subhanallah. Sholatnya, ngajinya bisa semua itu. Ini tuh duriyah. Makanya harus diminta. Rabbi habli milladunka, ya Allah aku minta kepadamu milladunka dari sisimu durriyatan thayyibatan, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Kemudian yang ketiga,
Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami muqimas sholah, generasi-generasi yang senantiasa tidak pernah meninggalkan sholat. Waduh, ngeri dah sekarang anak-anak kita ini. Sibuk main game, lupa sholat. Sibuk main, lupa sholat. Padahal sholat itu satu kali, nggak sholat itu. Siksaannya 85.000 tahun di neraka. Dan satu hari di neraka itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi kalau anak kita nggak sholat, yang salah adalah orang tuanya. Bayangin ke bawah-bawah kita. Nanti di hari di mana al-yauma ma la yanfa'u malu wala banun, di hari di mana tidak ada gunanya kita punya harta, tidak ada gunanya kita punya anak. Kenapa? Karena harta juga menghisap kita, anak juga menghisap kita manakala anak kita nggak sholat. Maka minta kepada Allah, ya Allah, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadikanlah kami punya keturunan yang senantiasa melaksanakan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, maka taqabbal du'a, terimalah doa kami. Dan yang terakhir, doa yang paling sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berikanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Sejuk dipandang. Sejuk dipandang ini dalam ilmu bahasa Arab luas mananya. Coba. Anak kita pintar, Bu, tapi akhlaknya jelek. Qurrata a'yun enggak? Enggak. Anak kita akhlaknya bagus, tapi otaknya enggak pinter. Qurrata a'yun enggak sempurna. Qurrata a'yun itu sejuk dipandang. Kita lihat anak kita, ya, ih senang banget, udah pinter, soleh, kan lengkap itu. Qurrata a'yun itu. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami ini, lil muttaqina imama, akan perkara ketakwaan menjadi leader, menjadi motivasi, menjadi imama, menjadi pemimpin. Artinya begini, Bu. Mudah-mudahan kita punya anak nih. Saya punya anak. Ternyata yang membawa saya jadi berinteraksi dengan Al-Quran. Ini kan masuk program tahfidz. Ya kita doa kepada Allah, mudah-mudahan anak saya justru saya jadi malu nggak mempelajari Al-Quran karena anak saya udah masuk program tahfidz. Akhirnya baca Quran. Ketika mau sholat, ayah bunda, yuk sholat, udah azan maghrib, kita ke masjid. Nah, lil muttaqina imama. Ayah bunda, ini mau kurban nih bentar lagi. Bunda udah nyiapin uang buat kurban belum? Lil muttaqina imama. Itu di situ. Adapun kepada perkara yang sifatnya kebaikan, lil khairat, dia menjadi motivator anak-anak kita. Kan banyak loh orang tua yang berubah justru karena anaknya. Banyak loh orang tua yang menjadi lebih baik justru karena malu terhadap anaknya, yang anaknya justru lebih baik dalam hal agama. Nah, mudah-mudahan keempat doa ini bisa kita kawal selama kita mendidik anak-anak kita di sekolah Al-Azhar. Dan insya Allah, ya, karena doa itu salah satu yang bisa merubah takdir. Apa saja yang bisa merubah takdir? Sedekah, doa, itu bisa semua. Ya. Jadi takdir itu ada namanya mu'allaq, ada mubram. Nah, ada yang itu adalah dengan doa dan sedekah. Nah, mudah-mudahan ketika kita berdoa kepada Allah, kan kita nggak tahu nih anak kita ditakdirin gagal, ditakdirin pinter atau bodoh, kita nggak tahu. Maka robah itu semua dengan doa sebelum kita mengetahui takdir itu. Tentuan itu dengan cara berdoa. Maka insya Allah mudah-mudahan kalau kita banyak berdoa kepada anak kita, nanti kita punya investasi. Lama tumbuh kita banyak doain dan mendoakan kita. Itu saja ayah bunda, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi selamat bergabung di keluarga besar Al-Azhar. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemberian kita orang tua yang baik kepada anak-anaknya dan mudah menjadi wasilah. Jadi salah satu niat ini apa namanya? Kalau kita niat nyekolahin anak di sekolah Islam itu, istilahnya anak kita nggak pinter jadi ustadz pun kita udah dapat. Dari mana dalilnya Ustadz? Setiap niat kebaikan tuh, baru niatnya saja udah dicatat pahalanya. Nah ini dalilnya ke sana ya. Jadi kalau kita udah niatin, anak-anak kita daftarin sekolahnya, masukin ke sekolah Islam Al-Azhar, insya Allah sudah menjadi niat kebaikan supaya anak-anak kita mengenal agama kita dengan baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahidin MPDI atas motivasi dan sharing ilmu yang luar biasa.
Sebagai pengganti tepuk tangan, boleh kita berikan 2 jempol ya, Bapak Ibu. Oh, terima kasih. Oke, terima kasih. Melangkah ke acara selanjutnya adalah pemaparan kegiatan belajar mengajar yang akan disampaikan oleh Ibu Naida Fitri Aryani, SPD. Kepada Ibu Naida, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Caca. Sebelumnya mohon maaf terdengar suara saya Bu Caca. Iya, jelas Bu Naida. Terima Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Nani Aryani MPD, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Bu Retno Fitriasi SSI dan Bapak Masruin SAG, beserta Dewan Guru kelas 1 dan Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang agenda kegiatan sekolah kelas 1. Untuk pertemuan awal tahun 2020-2021, hari ini kelas 1, agendanya adalah poin pertama, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau pra-MPLS online. Poin kedua adalah pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS offline. Yang ketiga, format PJJ, pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, tata tertib. Yang kelima, jadwal kegiatan kelas selama 1 tahun. Jadwal pelajaran. Yang ketujuh, sistem penilaian kurikulum 2013. Dan terakhir, bahan dan alat kebutuhan murid kelas 1 bila Ananda sudah mulai masuk sekolah. Poin pertama yang saya jelaskan yaitu tentang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS online. Harinya Senin, tanggal 13 Juli 2020, waktu 7.30 sampai 8.15, pembukaan, ikrar dan doa, 8.15 sampai 8.45, sambutan kepala sekolah dan perkenalan guru dan murid. Yang kedua, pengenalan lingkungan sekolah, berupa video yang diupload ke YouTube dan ditayangkan saat Zoom. 8.45 sampai jam 9, pembacaan doa. Untuk Zoom meeting di sini dilaksanakan bersama-sama dengan kelas 1, 2, dan 3. Untuk hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, jam 7.30 sampai 8.15 sama, pembukaan ikrar dan doa. 8.15 sampai 8.45, pembiasaan adab, yaitu cara bersalaman yang benar dengan Ibu Emma. Yang kedua, model belajar di rumah selama PJJ dengan cara mengikuti PJJ yang baik dengan Ibu Naida. Dan terakhir, 8.45 sampai jam 9, pembacaan doa. Untuk Zoom meeting di sini dilaksanakan bersama guru kelas masing-masing. Poin ketiga, hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, waktu 7.30 sampai 8.15 sama, pembukaan ikrar dan doa. 8.15 sampai 8.45, poin 1 adalah matrikulasi agama, cara berdoa dan salat yang benar dengan Bapak Ahmad Dodi Darmawan. Yang kedua, game mengenal teman baru di kelas dengan Ibu Sumaryani. 8.45 sampai jam 9, pembacaan doa. Untuk Zoom meeting ini dilaksanakan bersama seluruh murid kelas 1 dari Makkah sampai Arafah. Poin kedua, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS offline, hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, kelas 1 Makkah sampai 1 Arafah, kegiatannya short time classroom visit, didampingi oleh wali kelas, dan foto di backdrop. Waktunya juga sudah terlihat, 7.30 sampai jam 8, absen 1 sampai 5, jam 8 sampai jam 8.30, absen 6 sampai 11, jam 8.30 sampai jam 9, absen 12 sampai 17.
Untuk hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, kelas 1 Makkah, 1 Madinah, 1 Mina, dan Arafah masuk ke sekolah. Kegiatannya juga sama, short time classroom visit, didampingi oleh wali kelas. Dan foto di backdrop, waktunya juga sama, 7.30 sampai jam 8, hanya absen yang berbeda. Di sini dimulai dari 18 sampai 23. Absen 8 sampai 8.30, absen 24 sampai 29, dan absen 8 dan jam 8.30 sampai jam 9, absen 30 sampai 34. Inti kegiatan ini, Ibu Bapak, adalah Ananda masuk ke sekolah dengan berseragam hari Senin, lalu Ananda akan didampingi oleh satu pengantar yang boleh masuk ke sekolah dan disambut oleh guru. Kegiatan Ananda di sekolah setelah datang, kemudian foto, kemudian melihat kelas, lalu kembali pulang. Untuk berikutnya, di sini terlihat untuk denahnya. Denah lokasi kegiatan saat Ananda masuk ke sekolah, Kamis dan Jumat, sesuai nomor absen yang sudah dibagi dan dengan waktu yang berbeda. Saat masuk ke pintu gerbang, lalu langsung ke area foto, langsung Ananda bersama satu pengantar, ditemani oleh wali kelas masing-masing untuk melihat kelasnya. Berikutnya, untuk poin ketiga, format PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Di sini ada morning meeting, kegiatannya itu melalui Zoom meeting, ikrar, doa, tahfizul Quran, dan informasi. Kemudian penyampaian materi dengan kegiatan melalui video pembelajaran, melalui link YouTube atau file video. Yang kedua, penjelasan secara interaktif melalui aplikasi Zoom, video WA, atau buku paket. Dan terakhir, evaluasi dengan kegiatan tadarus, foto tugas, video, Google Form, atau buku paket. Untuk tata tertib selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh, murid memakai seragam sekolah selama pembelajaran, mengikuti Zoom meeting sesuai jadwal, mengerjakan dan mengirim tugas sesuai jadwal. Untuk guru, memakai seragam selama pembelajaran, memberikan informasi kegiatan kelas, melakukan aktivitas pembelajaran sesuai jadwal, dan orang tua murid atau OTM mendampingi Ananda selama PJJ atau mewakilkan kepada orang dewasa di rumah bila orang tua bekerja. Mendokumentasikan tugas-tugas Ananda selama PJJ. Poin berikutnya, tata tertib Zoom meeting selama PJJ. 1. Pastikan seluruh murid berada di tempat yang tenang. Yang kedua, setiap murid wajib menggunakan seragam sekolah sesuai jadwal. Ketiga, seluruh murid disarankan menggunakan earphone. Yang keempat, mohon menyiapkan alat tulis, pensil, dan buku dan Al-Quran. Yang kelima, host akan mengheningkan suara atau mute condition pada saat pembelajaran berlangsung dan akan menghidupkan kembali unmute condition pada saat pembacaan ikrar, doa, dan tadarus, serta sesi tanya-jawab. Poin keenam, kepada murid yang ingin bertanya dan izin ke toilet, dimohon untuk memberikan simbol angkat tangan atau raise hand. Ketujuh, setiap murid harus mengikuti meeting secara live atau wajah terlihat dan akan dicek kehadirannya. Untuk tata tertib seragam, di sini dapat dilihat ya Ibu Bapak, seragam sekolah SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro, hari Senin dengan atasan putih, bawahan putih, dan putri memakai jilbab warna putih berlogo Al-Azhar. Dasi juga berlogo Al-Azhar. Untuk hari Selasa, Ananda atasannya berwarna putih, bawahan warna hijau, dan putri kerudung warna putih berlogo Al-Azhar. Hari Rabu, Ananda memakai baju seragam pramuka dengan atribut lengkap. Hari Kamis, Ananda memakai seragam batik dengan bawahan hijau dan putri dengan jilbab warna hijau berlogo Al-Azhar. Jumat, Ananda memakai seragam baju muslim, atasan putih, bawahan putih, dan jilbab warna putih, dan peci warna putih untuk putra. Dan putri memakai kerudung warna putih dengan berlogo Al-Azhar. Dan terakhir, olahraga seragam dari Al-Azhar dengan putri berkerudung warna hijau. Untuk berikutnya, di sini tertera jadwal pelajaran. Untuk Ibu Bapak, di sini jadwal pelajaran selama PJJ semester 1. Kelas 1 Mekah, jam ke-1 untuk waktu 7.30 sampai jam 8. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat kegiatannya sama, yaitu IDT atau
ikrar, doa, dan tadarus. Untuk jam keduanya, jam 8 sampai 8.30, sampai 9.30 ini terlihat ya Ibu Bapak untuk mata pelajarannya. Jadi tidak perlu kami bacakan keseluruhan. Untuk jam 30 sampai 90 istirahat. Dilanjut sesi kedua 9.50 sampai 10.50 pelajaran kembali, dan jumlah perharinya Ananda mempelajari 5 mata pelajaran dengan jumlah akhir pekannya 25 untuk satu Mekah. Kemudian untuk satu Madinah juga sama, hanya mata pelajarannya sudah pasti berbeda. Dapat dilihat ya Ibu Bapak. Untuk waktunya juga sama. Kemudian lanjut ke kelas 1 Mina. 1 Mina juga sama untuk pembelajarannya, waktunya dan istirahatnya juga sama. Jadi tidak perlu dibacakan juga ya Ibu Bapak, mohon maaf. Dan untuk kelas 1 Arafah ini yang berbeda, karena kelas tahfiz. Di sini untuk sesinya, sebelum sesi pertama dimulai, jam 7 sampai 7.30, kelas Arafah sudah memulai duluan untuk IDT atau ikrar, doa, dan tadarus. Untuk sesi pertamanya 7.30 sampai jam 8, ini ada tahsin. Jam 8 sampai 9.30 dengan mata pelajaran guru yang berbeda, dilanjut lagi istirahat, kemudian jam 9.50 sampai 10.50 mata pelajaran, 10.50 sampai 11.20 ziyadah hafalan, dan 11.20 sampai 12.30 istirahat, sholat zuhur, dan makan, dilanjut jam 12 sampai 12.30 murojaah dan penutupan. Berikutnya, untuk kegiatan jadwal selama 1 tahun. Di sini juga tertera ya Ibu Bapak uraian kegiatannya dari poin pertama, pertemuan orang tua murid, tanggal pelaksanaan 10 Juli 2020, penanggung jawab koordinator, saya sendiri dengan Ibu Naida. Untuk poin keduanya, hari pertama masuk sekolah, 13 Juli 2020, ini yang dilaksanakan secara virtual, penanggung jawabnya wali kelas masing-masing. Yang ketiga, masa pengenalan lingkungan sekolah, 13 sampai 17 Juli, koordinator kelas 1. Untuk Idul Adha-nya 31 Juli, HUT RI-nya ke-75 17 Agustus 2020, penilaian tengah semester 28 September sampai 2 Oktober 2020, guru di kelas 1, pembagian rapot bayangannya 10 Oktober 2020 dengan wali kelas masing-masing. Yang ke-8, penilaian akhir semester 1, 7 sampai 11 Desember 2020 dengan guru di kelas 1. Yang ke-9, pembagian rapot semester 1, 18 Desember dengan wali kelas masing-masing. Lanjut, libur semester 1 di tanggal 22 Desember sampai 2 Januari 2021. Berikutnya, hari pertama masuk semester 2 di tanggal 4 Januari 2021, insya Allah bila memang kondisinya sudah mulai normal, pandeminya sudah berakhir, semoga semua bisa berkumpul ya Bapak Ibu, benar-benar kembali ke sekolah, Ananda juga murid Ananda belajar di sekolah sama wali kelas masing-masing. Yang ke-12, penilaian tengah semester 2 dilaksanakan tanggal 5 sampai 10 Maret 2021. 13, penyerahan rapot bayangan 20 Maret 2021. 14, libur awal Ramadan 12 sampai 13 April 2021. 15, Amalia Ramadan 14 sampai 30 April 2021. Libur Idul Fitri 1442 Hijriah 3 sampai 21 Mei 2021. Penilaian akhir tahun 14 sampai 18 Juni 2021. Penyerahan rapot semester 2 26 Juni 2021. Dan libur kenaikan kelas tanggal 28 sampai 7 Juli 2021. Untuk penilaian kelas 1, kita di sini menggunakan kurikulum 2013. Kompetensi inti yang harus dicapai ada 4, yaitu KI1 kompetensi inti spiritual. Di sini kita menilainya sikap keagamaan Ananda. Untuk KI2-nya kompetensi inti sikap. Di sini pihak sekolah menilai sikap sosial Ananda. Untuk KI3-nya kompetensi inti kognitif, yaitu pengambilan nilainya secara tertulis yang diambil dari ulangan harian, PR, PAT, dan sebagainya. Untuk KI4-nya yaitu kompetensi inti keterampilan. Pengambilan nilai yang diambil berupa praktek atau sifatnya penugasan seperti pembuatan proyek. Berikutnya, untuk kompetensi inti spiritual, ini penjelasannya ya Bapak Ibu, KI1 yang kami nilai yaitu kalimat thayyibah, mengucapkan salam ketika masuk ruangan, dan beristighfar ketika berbuat salah.
sholat, tadarus, tahfiz, bersyukur, berdoa, toleransi. Kegiatannya itu bentuk penilaiannya observasi dan penilaian disajikan dalam bentuk deskripsi. Pemantauan dilihat dari Zoom meeting, mengisi Google Form, aktivitas ibadah. Berikutnya, kompetensi inti 2, atau kita sering menyebutnya KI 2, yang kita nilai sikap sosial Ananda, yaitu kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kesopanan, kepedulian, percaya diri, kemandirian, kerjasama, dan kebersihan. Bentuk penilaiannya itu observasi dan penilaian yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Di sini ada KI 3 atau pengetahuan yang tadi saya bilang, yang dinilai adalah nilai tertulis, yaitu KI 2-nya ada mata pelajaran tematik berupa PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Yang kedua, Math in English. Yang ketiga, Science English. Keempat, Pendidikan Agama. Kelima, Pendidikan Al-Quran. Dan terakhir, Bahasa Inggris. Sifatnya tertulis dalam bentuk tugas, ulangan, PR, PTS, dan PAS atau PAT. Terakhir, KI 4 atau keterampilan yang kita nilai dengan di KI 4 yaitu berupa mata pelajarannya tematik, kemudian pendidikan agama, pendidikan Al-Quran, bahasa Inggris, PJOK, SBDP, TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk SBDP itu adalah gabungan dari seni budaya dan prakarya dan juga seni musik terdiri dari seni musik dan seni rupa. Kegiatannya sifatnya performance dalam bentuk hafalan, praktik, unjuk kerja, atau pembuatan proyek, dan sebagainya. Berikutnya, untuk bahan dan alat kebutuhan kelas 1 yang disiapkan di semester 2, ini dapat dilihat ya Ibu Bapak saat Ananda bila sudah mulai masuk sekolah, jadi tidak perlu dibacakan satu persatu. Insya Allah juga nanti akan kami infokan kembali bila memang Ananda sudah masuk kembali ke sekolah oleh wali kelas masing-masing. Dan terakhir, Alhamdulillah. Tambahan informasi, Bapak Ibu, untuk file yang telah kami sampaikan, di sini akan ada parent handbook yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Kepala Sekolah, Ibu Nani Aryani MPD, yang akan kami bagikan setelah Zoom meeting hari ini. Pokoknya insya Allah hari ini akan kami berikan parent handbook dan tambahan lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Naida. Selanjutnya adalah sesi jawab. Kami akan mulai menjawab 3 pertanyaan yang sudah kami rangkum. Mohon maaf kalau kami tidak menyebutkan satu persatu penanya, akan bacakan pertanyaan sesi yang pertama. Ditujukan untuk Ibu Nani Aryani. Yang ditanyakan adalah kegiatan selama proses PJJ ini, apakah target pembelajaran diturunkan? Mohon dijelaskan mengenai penurunan target ini, Bu, terhadap segi kualitas pembelajaran. Ya, mungkin itu dulu ya. Satu dulu. Baik, silakan kepada Ibu Nani. Baik, terima kasih Bu Caca. Dan terima kasih Bapak atau Ibu yang sudah menanyakan apakah target kualitas pembelajaran diturunkan. Sesungguhnya kami tidak menurunkan target atau kualitas pembelajaran ya Bapak Ibu, sekalipun kita memiliki keterbatasan, sistemnya adalah pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi kalau kualitas kami berupaya semaksimal mungkin, walaupun pastinya ada hal-hal yang menjadi tidak maksimal ya, karena situasi yang kita biasanya tatap muka langsung, di mana guru bisa langsung berinteraksi dengan anak-anak. Kalau ada kekurangan atau hal-hal yang perlu kami koordinasikan itu bisa langsung, tapi karena ini posisi anak-anak di rumah yang mungkin juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ayah bunda di rumah masing-masing, mungkin dalam hal pendampingan, mungkin dalam hal yang lain lah yang pastinya itu sangat mempengaruhi
mempengaruhi kualitas pembelajaran itu sendiri. Jadi sesungguhnya kalau dari sisi target tidak, tetapi tadi sudah dijelaskan bahwa minimal kehadiran anak dalam proses PJJ ini, misalnya dalam kegiatan Zoom meeting atau melaksanakan kegiatan yang di-share dalam Google Classroom, itu adalah 75% kehadiran mereka. Maka itu sudah kita anggap masuk dalam kriteria. Jadi seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan itu karena banyak platform yang akan kita gunakan dan kadang-kadang mohon maaf karena satu dan lain hal ada orang tua yang sangat intens membuka kelasnya gitu. Jadi kita ibarat sebuah rumah itu ada beberapa kamar. Nah, salah satu platform yang kita gunakan itu adalah kamar utamanya Google Classroom. Google Classroom ini banyak informasi yang akan disampaikan oleh guru terkait dengan kegiatan di hari tersebut, materinya apa, tugas-tugasnya apa, itu ada di dalam Google Classroom. Kalau ayah bunda tidak mengecek kelas ini, istilahnya kamar ini, maka bisa jadi terlewat gitu. Jadi tidak jarang ada yang menanyakan kepada guru melalui WhatsApp, Bapak atau Ibu tugas hari ini apa ya gitu. Padahal kami sudah nge-share semua informasi itu di Google Classroom gitu. Itu salah satu pertanda bahwa beliau tidak ngecek dulu di Google Classroom anandanya, sehingga tidak tahu apa yang menjadi apa yang sudah diinformasikan oleh guru. Nah, ini mohon kerjasamanya Bapak Ibu, nanti mohon cek kegiatan atau informasi kelas itu dalam platform tersebut. Kemudian, Bu Caca, saya lanjutkan. Ada pertanyaan juga yang kaitannya dengan kehadiran, pengumpulan tugas, kemudian bagaimana proses penilaian akhir tahun, pembobotan, dan sebagainya. Ini tadi sudah cukup digambarkan oleh Bu Naida secara teknis ya, ini sudah lebih ke teknis penilaian. Jadi anak-anak ini kita lakukan penilaian bukan hanya dari sisi kognitif saja Bapak Ibu, tapi juga aspek sikap, spiritual, dan keterampilan mereka. Bagaimana pembobotannya? Kita hitung untuk ulangan harian, tugas atau PR, itu adalah 25% dan 25%. Tugas atau PR 25%. Kemudian ulangan harian 25%, PTS 25%, dan PAS 25%. Jadi total kita bagi 4. Nah, untuk kehadiran anak-anak dalam Zoom meeting, sikap belajar mereka ketika mengikuti semua rangkaian pembelajaran itu juga semuanya ada penilaiannya gitu, karena sesuai dengan prinsip K13, anak-anak bukan hanya dinilai secara afektifnya saja atau kognitifnya saja, tapi juga bagaimana sikap, keterampilan, serta spiritual mereka dalam sehari-hari. Itu yang juga menjadi fokus penilaian kita. Itu Bu Caca, mudah-mudahan cukup jelas. Silakan lanjutkan ke penanya berikutnya. Baik, terima kasih Bu Nani. Apakah masih ada pertanyaan? Silakan, Ayah Bunda. Yang ingin bertanya, dipersilakan. Sudah tidak ada? Bu Caca, ya. Sambil menunggu mungkin penanya berikutnya, baik. Kaitannya dengan koordinasi dengan wali kelas, alhamdulillah mungkin grup kelas sudah terbentuk ya Bu Naida. Sudah Bu Nani. Sudah, baik. Disitulah ada interaksi ayah bunda dengan kami pihak sekolah untuk saling memberikan informasi dan koordinasi.
Saya sebagai kepala sekolah sangat terbuka untuk diajak diskusi, tidak usah sungkan, boleh langsung chat atau WA ke saya. Kita memang harus menjalin kerjasama. Seperti yang tadi Ustadz Ahidin sampaikan, memang sekolah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dan kerjasama dari ayah bunda. Kalau ada apa-apa, itu hambatan atau kendala apa, monggo disampaikan kepada kami supaya kami bisa membantu mencarikan jalan keluar, solusi supaya Ananda tidak ada yang ketinggalan sekalipun kondisi sekarang ini banyak sekali kekurangan dan keterbatasan. Kalau boleh kami memilih, pastinya lebih merasa excited menyambut anak-anak, bisa bersalaman dengan mereka, menyambut mereka, memberikan senyuman, merangkul, menggandeng, dan sebagainya. Apalagi Ananda kelas 1, mereka baru merasakan bagaimana belajar di sekolah dasar, itu biasanya kami sangat excited untuk menyambut gitu, tapi situasinya seperti ini, itulah keterbatasan kita. Baik, pertanyaan berikutnya Bu Caca, mohon dibacakan. Baik, terima kasih Bu Nani. Selanjutnya, ini pertanyaan ditujukan kepada Ibu Nani. Yang pertama adalah untuk tugas tambahan karya, apakah bisa ditiadakan saja? Seringkali ini akhirnya menjadi tugas orang tua ketimbang tugas anak. Mengingat ini situasi abnormal, tentunya kita tidak bisa mengharapkan kondisi ideal dan harus menentukan prioritas yang perlu diajarkan kepada anak. Bagi orang tua yang dua-duanya bekerja, jika hal ini ditiadakan akan sangat meringankan beban kami. Yang kedua, untuk pengumpulan tugas, apakah deadline-nya bisa di-pull di hari Minggu? Jadi seluruh tugas yang diberikan di minggu tersebut, deadline-nya jatuh di hari Minggu terdekat. Hal ini membantu orang tua yang bekerja dalam membantu anak-anak menyelesaikan tugas, terlebih bagi anak-anak di kelas rendah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Terkait dengan tugas prakarya dan kerajinan, ini tadi mengusulkan untuk ditiadakan, karena pastinya dengan kondisi orang tua bekerja, biasanya itu cukup sulit atau memberatkan, karena tugas ini yang akan dibantu orang tua. Baik, pastinya kita punya beberapa target kompetensi dasar yang harus dicapai. Prakarya atau kerajinan, sekalipun itu ditugaskan di rumah, memang biasanya kita memberikan tugas itu disesuaikan dengan kelas gitu, sesuaikan dengan kemampuan Ananda dan usia Ananda gitu. Jadi pastinya tugas-tugas tersebut sebelum diberikan ada panduan, ada tutorial gitu dari gurunya. Insya Allah kami sudah menyiapkan beberapa skenario pembelajaran, antara lain dengan menggunakan video. Jadi video ini insya Allah nanti akan disiapkan oleh para guru yang harapannya anak-anak bisa menyimak secara berulang-ulang gitu. Jadi pemberian materi yang disampaikan oleh tidak live, tetapi dibuatkan video supaya ketika ada anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan itu secara live, bisa membukanya dalam video dan itu bisa berulang-ulang. Artinya ini menjadi penting juga buat kami, Bapak atau Ibu, kita akan memberikan tugas kepada anak sesuai dengan usia, sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan sekalipun itu nanti diberikan, sebetulnya itu juga salah satu cara untuk
anak bisa melakukan interaksi secara lebih intens dengan orang tuanya ketika membuat suatu prakarya atau kerajinan. Itu memang bagian dari tugas ayah bunda ketika ada ada pendampingan, ada tugas yang harus didampingi oleh ayah bunda ketika Ananda mendapatkan tugas tersebut. Ini mungkin akan kami sesuaikan. Kalau biasanya tugasnya full gitu, mungkin akan kita pertimbangkan sekalipun prosentasenya tidak setinggi yang kalau kita laksanakan di sekolah gitu. Kemudian pengumpulan tugas, apakah deadline-nya bisa dilakukan di akhir pekan ya, supaya ayah bunda bisa efektif dan full memberikan bimbingan dan bantuan kepada anak-anak. Insya Allah nanti akan kami pertimbangkan. Yang pasti deadline pengumpulan tugas ini waktunya akan kita sesuaikan, tidak terburu-buru, tidak mepet, dan disesuaikan juga dengan tingkat kesulitannya gitu. Jadi biasanya kalau yang normal, kita memberikan tugas atau PR itu di hari Jumat gitu. Nanti anak-anak mengerjakan di weekend karena harapannya itu ada kesempatan orang tua untuk memberikan bimbingan. Kemudian dikembalikan ke sekolah di hari Senin, itu kalau situasi normal. Nah, situasi seperti ini insya Allah akan kita juga sesuaikan. Mudah-mudahan bisa membuat semua pihak itu menjadi merasa nyaman dan sangat terbantu tanpa mengurangi dari tujuan tugas itu sendiri. Baik, Bu Caca, boleh dilanjutkan. Barangkali ada teman-teman dari kelas 1 yang akan menambahkan jawaban saya ya secara teknis, monggo supaya bisa lebih membuat orang tua murid, ayah bunda kita lebih jelas gitu. Silahkan Bu Caca, Bu Naida dan teman-teman guru kelas 1, monggo kalau ada yang mau ditambahkan silahkan. Bu Nani, Silakan. tambahan ya Bu Nani, mohon izin Bu Caca. Ya. Suara saya terdengar jelas Bu Caca? Ya, jelas Bu Naida. Untuk keringanan untuk tugas Ananda, kami memberikan waktu selama akhir pekan Ibu. Jadi misalnya tugasnya kan dari setiap hari kan beda-beda untuk guru khususnya masing-masing atau wali kelasnya masing-masing. Nah, jadi misalnya hari Senin, Selasa, atau Rabu tugasnya kami maksimal sampai akhir pekan. Karena di sini kan ada beberapa orang tua murid yang bekerja atau mama papanya juga bekerja. Jadi sampai Minggu jam 12 malam terakhir tugas tersebut dikumpulkan. Untuk Senin berikutnya, jadi sudah berbeda tugas lagi. Kalau memang sampai nanti hari Minggu pukul 24.00 tugas Ananda juga belum dikumpulkan, kami mengambil kebijakan nilai Ananda langsung KKM 75 gitu. Terima kasih Bu Nani, mungkin itu saja tambahannya. Dari guru kelas lain mungkin menambahkan Madinah, satu Mina atau satu Arafah, Ibu atau Bapak. Ya, silakan jika ada tambahan, Bapak Ibu. Cukup? Cukup, baik. Saya akan bacakan lagi pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai PJJ. Apakah online kelas dilakukan secara keseluruhan untuk satu kelas, ataukah dibagi menjadi beberapa batch? Jika memungkinkan, ada masukan untuk dilakukan per batch, ya, misalnya satu batch maksimal 10 anak, sehingga metode online kelas bisa diterima anak secara lebih efektif. Selanjutnya yang kedua, mengingat kami tidak bisa mendampingi selama PJJ karena bekerja dan masih ragu anak bisa betah selama 5 jam PJJ, boleh tahu metode pembelajaran yang dilakukan agar anak betah. Dan yang ketiga, ya ini ditujukan kepada Ibu Naida.
Apakah akan ada sesi khusus untuk briefing kepada orang tua yang bersifat periodikal yang akan menjelaskan secara rinci dan detail apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah? Selanjutnya satu lagi ya, bagaimana metode ulangan harian dan bagaimana cara penilaiannya? Terima kasih. Silakan, mungkin Ibu Nani untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya jawab untuk pertanyaan yang pertama. Apakah kegiatan pembelajaran online ini kelas dibagi sesuai dengan kelompok ya? Maksudnya ada usulan bagaimana supaya lebih efektif, dibuat kelompok-kelompok supaya anak-anak lebih terpantau dan tidak terlalu banyak dalam satu sesi gitu. Kita rencanakan akan membuat satu pembelajaran itu pertama secara keseluruhan. Jadi secara general, anak-anak kita akan berikan penjelasan dan insya Allah Bapak Ibu, dalam setiap hari itu tidak full dalam bentuk tatap muka langsung atau Zoom meeting ya, tetapi kita akan bagi menjadi tiga sesi untuk Zoom. Jadi misalnya pukul 7.30 sampai pukul 10.50. Ini adalah masa belajar anak-anak. Di awal 7.30 kegiatan IDT, ikrar, doa dan tadarus dan penanaman penanaman akhlak, adab dan sebagainya. Ini di awal masuk. Kemudian dilanjutkan dengan materi pembelajaran di jam pertama atau kedua. Kemudian setelah itu mereka off, ada semacam penugasan atau kegiatan lain yang mereka harus kerjakan, tidak harus berupa tugas yang sifatnya misalnya mengerjakan soal atau apa, tapi ada tugas yang akan kita sesuaikan. Kemudian di tengah-tengah nanti akan ada Zoom meeting yang kedua, materi yang kedua, dan di akhir pelajaran kurang lebih pukul 10 lah mereka akan kembali Zoom, anak-anak akan kembali Zoom dan nanti ditutup dengan doa dan penutup gitu. Nah, ini yang dilakukan secara general. Seperti yang tadi saya sampaikan, akan ada juga layanan kelompok-kelompok kecil setelah guru membuat kegiatan yang memang itu membutuhkan kelompok. Dan ada juga additional lesson untuk anak-anak yang memang tertentu. Nanti guru akan membuat mapping kelas, Ayah Bunda. Mapping kelas ini akan dengan bertujuan untuk memetakan kemampuan anak-anak, kemampuan dalam baca baca ikra'nya atau tilawatinya seperti apa, siapa yang sudah kemampuan baca Qur'annya bagus, itu oleh guru agama Al-Qur'an akan kita kelompokkan. Atau anak-anak yang baca tulisnya masih butuh pendampingan khusus, itu juga akan dikelompokkan, karena mereka nanti akan diberikan semacam remedial. Gitu. Jadi akan ada kelas khusus atau kelompok khusus yang kita berikan layanan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Gitu. Jadi ini masukan yang penting juga, mohon dicatat oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 1. Kemudian bagaimana karena orang tua bekerja, keterbatasan waktu untuk mendampingi, gimana caranya biar anak betah gitu. Memang ini menjadi tantangan kita bersama ya Ayah Bunda. Jangankan diem di rumah, mungkin kurang bergerak dan sebagainya itu memang situasi yang tidak mudah gitu. Dan yang lebih juga perlu kita perhatikan ini ancaman atau hal yang perlu kita antisipasi bersama. Anak-anak biasanya kalau sudah duduk
main bukan main, maaf, megang device atau gadget, itu pasti mereka banyak distraktornya gitu. Mungkin tertarik atau ada keinginan membuka games gitu. Banyak hal yang bisa nge-distract konsentrasi mereka gitu. Jadi luar biasa memang tantangan kita. Dan belum lagi biasanya anak-anak kalau di rumah udah duduk, mereka juga snacking gitu. Ini yang juga bisa jadi ancaman obesitas ya yang juga perlu kita antisipasi gitu. Jadi mohon bagaimana caranya anak-anak sekalipun berada di rumah, hal-hal yang kita khawatirkan itu menjadi tidak terjadi, minimal kali diminimalisir lah gitu. Nanti kita akan coba beri aturan-aturan dan pastinya menjadi tantangan guru juga untuk bagaimana mereka untuk bergerak gitu. Jadi ketika melakukan meeting itu ada semacam apa brain gym mungkin ya, brain gym supaya mereka tidak duduk dari awal sampai akhir gitu. Kemudian metode ulangan harian. Itu bagaimana caranya, ini nanti mungkin teknisnya supaya tidak overlap, saya akan minta tolong Bu Neda untuk menjelaskan, karena ini sudah menjadi bahan diskusi di antara teman-teman guru kelas 1. Gitu. Jadi silahkan Bu Neda menambahkan untuk menjawab pertanyaan tentang metode pelaksanaan ulangan harian. Monggo. Ya, silakan Bu Naida. Baik, terima kasih Bu Caca. Mohon maaf suara saya terdengar jelas Bu Caca. Ya, jelas. Alhamdulillah. Untuk ulangan, insya Allah akan kami adakan setelah PR. Jadi saat PR diberikan, biasanya kami memang setelah PR baru kami mengadakan ulangan. Untuk metode khusus yang kami laksanakan agar Ananda insya Allah bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik, di sini kami guru menyiapkan beberapa metode pembelajaran yang insya Allah menarik Ananda. Salah satunya ada media-media pembelajaran, alat peraga yang sudah kami sediakan, dan juga beberapa video pembelajaran yang insya Allah akan kami buatkan untuk Ananda gitu. Jadi tidak hanya materi based on book atau berdasarkan video yang kami cari di YouTube kemudian kami tampilkan, insya Allah tidak. Jadi insya Allah Bapak Ibu Ananda untuk pembelajaran jarak jauh ini semoga insya Allah bisa melaksanakan dengan baik dengan metode yang tadi sudah kami informasikan. Jadi itu saja Bu Nani. Atau langsung saya jawab beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya kali Bu Caca ya, boleh? Iya, Bu Caca, tadi yang satu lagi yang apakah akan ada sesi khusus untuk briefing kepada orang tua yang bersifat periodikal ya, seperti itu. Baik, silakan. Terima kasih Bu Caca. Di sini sih kami akan ada pertemuan dengan wali kelas masing-masing. Untuk pertemuan dengan guru kelas, insya Allah akan dilaksanakan setelah kegiatan MPLS. Jadi setelah kegiatan MPLS ini dari tanggal 13 sampai 17 setelah pelaksanaan MPLS, kami akan ada pertemuan dengan wali kelas masing-masing. Untuk info jadwalnya akan kami infokan di dalam grup kelas ya Ibu untuk pertemuannya. Mungkin itu Bu Caca. Baik Bu Naida, terima kasih. Mengingat waktu, kita lihat waktunya masih ada lagi pertanyaan. Bu, satu ya. Baik. Ya, ya ini ditujukan kepada Ibu Nani. Menyambung mengenai klasikal PJJ, sebelumnya, adakah kelas online interaktif antara wali kelas dan murid di luar program video yang ditawarkan? Karena video sifatnya satu arah, tidak dua arah. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan terakhirnya. Bu Nani, dipersilakan.
Baik, kelas online interaktif antara dosen murid. Oke. Baik, interaksi kelas yang sifatnya interaktif antara wali kelas dengan murid itu kita lakukan secara Zoom meeting dalam sehari 3 kali, Ibu. Jadi insya Allah begini, jadwal sudah kita lakukan, kemudian guru setiap akhir pekan menginformasikan kepada ayah bunda untuk jadwal Zoom-nya. Jadi misalnya hari Senin jam berapa saja, hari Selasa sampai hari Jumat jam berapa saja itu akan kami informasikan akhir pekan. Gitu. Jadi setiap hari ada kegiatan kelas sifatnya interaktif. Itu yang dimaksud. Jadi video pembelajaran ini hanya salah satu cara supaya guru bisa memberikan penjelasan dan itu bisa diulang-ulang oleh anak-anak. Jadi tidak secara live gitu. Kemudian apalagi tadi Bu Caca, kegiatan ada uji coba PJJ ya di hari pertama, itu juga sempat ditanyakan. Baik, jadi begini Ayah Bunda, insya Allah hari Senin di hari pertama masuk, anak-anak akan kita undang mengikuti Zoom meeting secara gabungan. Jadi ada 2 sesi. Untuk pukul 7.30 sampai pukul 9, insya Allah Zoom meeting gabungan dari kelas 1, 2, dan 3 menyambut hari pertama masuk. Kemudian di sesi siangnya untuk kakak-kakak kelas yang ada di kelas 4, 5, dan 6. Kemudian setelah anak kelas 1, 2, dan 3 ini Zoom meeting secara gabungan, nanti bisa juga dilanjutkan di kelas masing-masing. Boleh juga tadi usulannya simulasi PJJ supaya anak-anak lebih terampil bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada dalam platform Zoom meeting, pastinya didampingi oleh ayah bundanya masing-masing. Kemudian ini juga belum kami informasikan tadi ya Bu Neda, rencana sekolah akan mengundang anak-anak untuk hadir ke sekolah, tetapi pelaksanaannya itu sangat diperketat, yaitu di hari Kamis dan Jumat. Jadi hari Kamis, insya Allah kita akan mengundang anak-anak yang posisi nomor absen 1 sampai 16. Kemudian di hari Jumat, kita akan mengundang anak-anak yang absennya nomor 17 sampai 33 misalnya. Tetapi kedatangan mereka kita atur. Misalnya nomor absen 1 sampai 5, 1 sampai 3. Jadi 3-3 lah. 3-3 mereka kita undang secara bertahap. Yang dilakukan adalah yang pertama datang ke sekolah, kemudian kita siapkan panggung di depan gerbang, ada semacam photo booth yang kita siapkan backdrop, kemudian ada ada semacam dekorasi yang menandakan bahwa sekolah siap menyambut anak-anak. Kemudian mereka bertemu dengan guru wali kelas atau pendamping di kelas masing-masing supaya mereka tahu posisi kelasnya di mana. Setelah itu boleh berkeliling sebentar baru pulang. Kurang lebih durasinya antara 5 sampai 10 menit per anak. Ini bergilir gitu. Jadi kita semacam drive thru lah gitu. Hanya singgah sebentar, lihat langsung tatap muka dengan gurunya, kemudian menuju ke kelasnya, di foto booth mereka berfoto, setelah itu pulang. Itu
salah satu kegiatan mengenal masa pengenalan lingkungan sekolah yang insya Allah akan kita lakukan. Kemudian di hari berikutnya kita akan efektif pembelajaran di sampai pukul 10.50 gitu. Ada tambahan, Bu Caca? Ada yang belum saya sampaikan? Atau nanti mohon maaf karena keterbatasan waktu, misalnya ayah bunda, pastinya banyak sekali yang ingin ditanyakan pastinya. Silahkan disampaikan saja kepada wali kelas atau boleh ke saya langsung yang kaitannya dengan kebijakan sekolah atau kebijakan yayasan, monggo kami sangat terbuka untuk menerima masukan-masukan, menerima pertanyaan dari ayah bunda sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak sehat. Salam sayang buat mereka, ayah bunda. Salam sayang dari kami, salam kenal dari kami. Doa terbaik buat Ananda, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, mereka jadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan kita hantarkan mereka, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang sukses, soleh, soleha, selamat dunia akhirat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kami, ayah bunda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya Bunda, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jika masih ada pertanyaan, dapat disampaikan melalui grup kelas masing-masing atau dapat melalui email sekolah ataupun media sosial SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro. Akhirnya kita tiba di penghujung acara kita di hari ini. Saya atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, serta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat khilafan dan kekurangan sepanjang penyelenggaraan acara ini. Kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana. Baik. Sebelum saya tutup, kami ingatkan kembali setelah ini kita akan ada sesi foto bersama. Mohon ayah bunda tidak meninggalkan ruang dulu. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan saya kembalikan ke host. Baik, Bapak Ibu. Akan saya foto ya. Yang pertama dari slide yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kemudian slide ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih. Kemudian slide keempat. 1, 2, 3. Terima kasih. Dan yang terakhir, slide kelima, 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah sudah selesai dalam fotonya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada parents meeting hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.